Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Semanggi. Kali ini kita akan melakukan podcast dengan Ibu Anita Sujayanti. Beliau selaku GM dari PT Kode Niaga Tama. Pagi Ibu Nita. Selamat pagi Pak Randy. Gimana? Sepertinya kok moodnya bagus sekali ini. Wah, sangat bagus sekali. Saya selalu semangat kalau diundang podcast bareng dengan Pak Randy. Beliau ini sungguh menginspirasi soalnya. Silakan. Pak, hari ini kita lagi mau bahas apa nih Pak? Hari ini kita temanya yaitu delegasi sih Bu, delegasi pekerjaan. Mungkin nanti bisa teman-teman cek dulu snapshotnya. Kita akan munculkan framework dari delegasi pekerjaan tersebut. Ini cuplikannya. Nah, setelah teman-teman lihat tadi, di situ kan ada beberapa tools untuk bagaimana sih melakukan delegasi pekerjaan itu secara efektif, begitu kan Bu Anita ya. Mungkin sebelum kita membahas toolsnya, saya ingin membahas dengan Bu Anita nih teman-teman. Kapan sih sebetulnya delegasi pekerjaan itu dimulai Bu Anita, menurut Bu Anita? Mulai mendelegasikan ketika itu kita ingin membentuk satu circle supaya seseorang itu mau belajar, atau saat saya menginginkan orang itu mau upgrade. Orang itu tuh siapa? Tim yang ada di bawah saya, staff saya atau partner saya, seperti itu sih Pak. Dan saat bukan saat saya terlalu banyak pekerjaan lantas didelegasikan, tidak ya, saya tidak arah ke sana. Tapi yang paling saya sering lakukan itu ketika saya ingin men-challenge seseorang, maka saya akan mendelegasikan pekerjaan itu. Tuh, ya itu tepat juga sih yang disampaikan Bu Nita. Jadi dalam manajemen atau dalam organisasi itu, delegasi pekerjaan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita kita pungkiri ya. Memang itu terjadi. Tidak selalu konotasinya tidak selalu negatif. Kenapa? Karena yang perlu teman-teman ketahui juga, job desk itu merupakan bagian dari delegasi pekerjaan. Job desk itu, ketika delegasi pekerjaan itu seperti yang Bu Nita sampaikan tadi, ketika ingin men-challenge, ketika ingin membentuk timnya, membentuk personnya, itu memang salah satu toolsnya melalui delegasi. Kenapa? Karena dengan mendelegasikan, sosok tersebut atau person tersebut disimulasikan mengalami hal yang sama dengan yang mungkin Bu Nita alami. Jadi misalkan Bu Nita melakukan networking nih teman-teman, kita tidak bisa meminta tim kita sama canggihnya dengan kita tanpa melalui tahapan atau fase tersebut. Nah, di situ makanya dibutuhkan juga seperti yang Bu Nita sampaikan, ketika ingin membentuk sebuah tim untuk kapasitas dan kompetensi yang sama, ya diikutkanlah misalkan melalui asosiasi atau melalui pelatihan dan sejenisnya. Seiring berjalannya waktu perusahaan, delegasi itu akan semakin intens menurut saya sih Bu Nita. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak stuck. Perusahaan itu targetnya terus tumbuh. Yes. Ketika Target itu tumbuh, sejalan juga dengan wadahnya atau organisasi atau struktur organisasinya, seperti itu. Semakin banyak pula tugasnya dan semakin banyak pula job desk-nya, seperti itu sih. Sehingga ketika job desk-nya banyak, organisasinya jadi gemuk. Nah, di situ tuh mulai dilakukan efisiensi, otomatisasi, seperti itu. Dan tidak mungkin organisasi itu tidak ada delegasi, tidak mungkin. Kenapa? Kalau organisasi itu di fase awal, anggaplah di industri manufaktur ya, anggaplah seperti itu. Ada tidak yang one man show? Ada. Apa contohnya? Ibu-ibu jualan donat misalkan, mulai beli bahan baku, mulai fase mengolah bahan baku, kemudian mendistribusikan produk jadinya, itu semua one man show. Atau dengan kata lain, dengan semua job desk tadi
di handle sendirian. Ketika omset atau revenue-nya si ibu tadi itu tumbuh, di situ pula ada limitasi atau ada keterbatasan. Dan mulailah si ibu tadi job opening. Mulailah ibu tadi job opening. Job opening apa? Untuk PIC sebagai yang membeli bahan bakunya. Kalau di organisasi mungkin purchasing atau LPSC. Kemudian job opening sebagai yang packing. Nah, itu cikal bakal dari tumbuhnya sebuah organisasi. Kalau menurut saya sih Bu Nita, seperti itu Bu Nita. Oke. Jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan ya. Jadi yang saya tangkap itu, kapan kita memulai delegasi? Ketika kita ciri-ciri kapan delegasi itu dimulai gitu ya, adalah di saat kita memiliki satu organisasi, dan di mana di dalam organisasi itu masih ditemukan beberapa orang yang memiliki job ganda, atau yang dimention oleh Pak Randy tadi, mereka yang one man show. Nah, sehingga dengan ciri-ciri masih ada beberapa orang yang satu orang menghandle beberapa pekerjaan, atau bahasa populernya kita multitasking ya Pak ya. Multitasking, maka itu sudah waktunya diperlukan delegasi. Kemudian yang kedua, mungkin yang saya capture juga tadi, adanya pertumbuhan organisasi. Artinya bisnisnya semakin berkembang. Semakin bisnis berkembang, kebutuhan akan delegasi itu akan semakin tinggi, yang inline dengan job desk masing-masing, sesuai dengan posisi-posisi yang available di organisasi tersebut ya Pak Randy ya? Betul, seperti itu Ibu. Jadi possible tidak sih kita one man show? Possible aja, tapi lagi-lagi manusia ada limitasi, ada batasannya. Bagaimana bisa, misal nih kita ada impian menjadi seperti BCA, tapi dihandle oleh satu atau beberapa individu aja, itu kan nggak possible banget. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya batas tanggung jawab, kemudian batas kemampuan, sehingga tidak bisa dilakukan lagi multitasking. Apakah multitasking itu jelek? Tidak, tergantung skala organisasinya. Jika organisasi itu mengalami gejala-gejala seperti stuck, pertumbuhannya stuck, kemudian kendala-kendalanya juga belum solving dengan bagus, di situ mestinya mulai ada mekanisme delegasi pekerjaan seperti itu. Kepada siapa? Nah, kepada siapanya ini seperti yang kita munculkan tadi snapshotnya teman-teman. Di situ ada toolsnya, ada beberapa tools. Tools itu digunakan untuk mengefisiensikan, mengefektifkan pekerjaan itu terdelegasikan dengan bagus, seperti itu. Jadi contohnya adalah ketika misalkan si ibu tadi yang jualan donat tadi, dia akan mendelegasikan tugas atau job desk membeli bahan baku. Nah, bagaimana sih membeli bahan baku yang terbaik itu? Di awal pasti ibu tadi akan mendampingi PIC-nya. Di sini loh beli bahan bakunya, negonya kayak gini loh. Tapi seiring bertumbuhnya perusahaan atau organisasi, tidak akan mampu kita mendampingi satu-satu karyawan kita. Karyawan kita misalkan ada 50, oke, tenaga kita masih kuat, waktu kita masih available. Jangan lupa kita punya waktu yang sama, 24 jam. Waktu saya dan waktu Bu Nita sama-sama 24 jam. Tidak bisa dalam waktu 24 jam itu kita mendampingi semua karyawan kita. Dari situ maka kita mesti melakukan sebuah mekanisme sistem pendelegasian yang bagus. Apakah delegasi itu semata-mata mengalihkan tanggung jawab? No. Delegasi itu tanggung jawab dan responsibility-nya itu masih melekat. Pihak yang memberi delegasi dan pihak yang menerima delegasi itu masih terkait. Jadi tidak tidak beli putus lah istilahnya. Jadi bukan karena sudah didelegasikan kemudian ketika ada hal yang tidak berjalan dengan sesuai, jadi semata-mata tanggung jawab yang menerima delegasi saja. Sebaliknya pun gitu.
pihak yang menerima delegasi juga mempunyai beban responsibility ke pihak yang memberikan delegasi, seperti itu. Jadi ada dua arah ya Pak Randy, dua arah. Ketika sesuatu hal sudah didelegasikan, bukan lantas yang memberi delegasi itu sudah tidak bertanggung jawab terhadap muatan dari delegasi tersebut. Betul. Ataupun sebaliknya, justru yang diberi delegasi atau orang yang menerima delegasi itu juga memiliki dua tanggung jawab. Delegasi terhadap apa yang didelegasikan dengan delegasi terhadap orang yang memberikan delegasi. Jadi ada dua arah yang harus diperhatikan juga. Nah, yang paling sering terjadi di lapangan itu Pak Randy, bagaimana supaya proses delegasi ini jalan 100%, atau boleh dikatakan gimana sih cara kita mengukur dikatakan delegasi ini sukses? Apakah semata-mata dilihat dari hasil saja atau ada ukuran yang memang bisa kita pakai sebagai norm? Oh ya udah, delegasi ini happen. Jadi kalau apa yang saya alami Bu Nita dalam melakukan pendelegasian pekerjaan ini, itu saya biasanya mendelegasikan tugas kepada pihak yang memang itu menjadi tupoksinya. Jadi contoh misalkan kebetulan saya membawahi di FAT, dan misalkan nih ada tugas untuk misalkan mengambil sejumlah uang tunai di bank, misal anggaplah let's say 150 juta lah misalkan. Tapi di saat yang bersamaan itu pimpinan mengajak meeting. Nah, itu kan adalah nggak mungkin saya ngambil uang dan saya juga ikut meeting, itu sebuah hal yang mustahil. Sehingga di momen-momen seperti itu wajib saya delegasikan. Possible tidak meeting didelegasikan ke tim, saya yang ambil uang misalkan, akan jadi anomali atau aneh misalkan, loh kok malah timnya yang meeting, pimpinannya kok malah misalkan ambil uang, seperti itu. Nah, dari situ bagaimana kita bisa menilai yang kita delegasikan tadi itu berjalan sesuai apa yang sudah kita lakukan tanpa kita dampingi. Nah, kan ada dua aspek. Kita mendelegasikan dan kita memastikan apa yang kita delegasikan itu sama sekali pakemnya tidak berubah. Saya biasanya ABC, ya ketika didelegasikan yang bersangkutan melakukan ABC. Tapi ada juga momen ketika kita mendelegasikan, kita hanya meminta atau menjelaskan mengenai hasilnya. Ini ambil uang 150, tapi bagaimana ngambilnya, kemana ngambilnya, kita tidak menginfokan. Seperti itu. Misalkan 150 juta tadi di bank A. Nah, bagaimana ngambilnya, kemudian metodenya bagaimana, itu improvisasi di teman-teman. Tuh. Sepanjang snapshot tadi kita jadikan juga sebagai pendukung lah kita untuk melakukan decision. Siapa yang kita beri delegasi, ekspektasi delegasi kita itu tadi seperti apa, kemudian dan beberapa hal-hal lain yang kita butuhkan atas pendelegasian tersebut. Seperti itu sih Bu Nita. Dan yang lebih penting lagi bagi teman-teman leader nih, yang paling penting adalah kita sudah wajib bisa untuk memitigasi apa-apa saja yang akan kita delegasikan. Jadi sudah ada frameworknya nih. Oh, kita identifikasi tim kita, skillnya bagaimana. Kan kalau di code shop ini sudah ada spesifikasi masing-masing divisinya ya. Tidak ada divisi yang betul-betul umum. Ya dia yang bagian pembelian, dia yang bagian packing di gudang, dia yang bagian payment, dia yang bagian di cabang berhadapan dengan pelanggan, sudah tidak ada saya lihat gitu ya. Semua spesifikasinya masing-masing. Nah, tinggal nanti Bu Nita ketika memiliki sejumlah planning atau agenda, tinggal diintai timnya. Ini tugas ini lekat dengan divisi apa nih? Tupoksinya siapa nih? Didelegasikanlah seperti itu. Seperti itu sih Bu. Iya. Jadi delegasi itu bisa berjalan lancar. Pertama memang muatan yang mau didelegasikan itu harus sesuai terlebih dahulu. Ada kerangkanya.
mulai dari kerangka hasilnya sampai kerangka prosesnya seperti apa. Kemudian harus memperhatikan skill will-nya, kemampuan orang yang akan didelegasi. Nggak mungkin seseorang yang kita percaya untuk ngambil uang, contohnya tadi ya Pak ya, ternyata dia tidak tahu, bahkan dia tidak pernah ke bank sama sekali, harus mengisi formulir penarikan, dia harus ngisi penarikan, tetapi yang diisi adalah formulir setoran uang. Nah, berarti harus benar-benar diperhatikan muatan delegasi ini bisa diterima oleh sang delegator enggak, orang yang kita tunjuk sebagai penjalan amanah ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adanya proses mitigasi yang seperti disampaikan oleh Pak Randy tadi. Mitigasi terhadap apa-apa yang sudah kita delegasikan. Ini wajib kita kontrol, kita monitoring, sebagaimana pemberi delegasi masih memiliki tanggung jawab, ya. Pemberi delegasi masih memiliki tanggung jawab yang melekat terhadap apa yang didelegasikan. Yang tidak jarang kita lihat di lapangan, banyak sekali yang mengatakan ketika sudah didelegasikan ya udah selesai, tanggung jawabnya lepas dari saya dan beralih tanggung jawab ke orang lain yang saya beri delegasi. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman juga atau rekan-rekan yang mendengarkan podcast kita kali ini, tools-tools lain itu yang mungkin saja familiar kita pakai seperti tools RACI ya, ada responsibility, kemudian ada accountability-nya siapa, compliance-nya siapa, dan informannya siapa. Di situ juga cukup jelas PIC yang bisa dirujuk sebagai orang-orang yang mensupport supaya delegasi ini bisa jalan. Selain kita bicara tentang skill will tadi, mungkin kalau lebih seperti itu ya Pak Randy ya. Iya betul Bu Dita. Oke, mungkin Pak Randy lagi mau tambahkan? Nah, jadi terkait dengan delegasi ini, saya jadi ingat pertama kali saya mendapatkan info atau tips mengenai delegasi ini di tahun 2014 Bu. Jadi waktu itu mungkin teman-teman beberapa kali lihat videonya James Gui ya. Saya datang langsung di seminarnya James Gui. Nah, kebetulan. Jangan-jangan kita ketemu Pak? Ya bisa jadi Bu. Oke. Bisa jadi. Jadi saya datang ke seminar James Gui dan saat itu salah satu topiknya adalah mengenai delegasi. Yang sampai saat ini masih saya ingat itu James Gui mention hal seperti ini. Jangan jadi monyet. Monyet. Jangan jadi monyet. Bagaimana sih monyet itu? Monyet itu ketika ada makanan, ada buah atau apapun itu, dia akan berusaha mengambil sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadilah seperti ilmu Tai Chi. Bagaimana itu? Ilmu Tai Chi kan dia ada sejumlah gerakan yang menghembuskan lah ya, seperti gini. Oke. Nah, analogi itu sama seperti pekerjaan. Janganlah semua pekerjaan itu kamu ambil. Karena apa? Mesti kamu lepaskan. Ketika kamu lepaskan, kamu akan siap dengan tanggung jawab yang lebih tinggi selanjutnya. Seperti itu. Masuk sekali. Berarti kita waktu itu kayaknya nggak ada deh Pak, karena saya tidak mendengar analogi monyet itu ya. Sedikit saya revisi ya rekan-rekan. Bagus. Jadi tidak serakah, seolah-olah semua ingin kita kerjakan, tapi nanti ujung-ujungnya selesai namun tidak sesuai ekspektasi atau keinginan. Alangkah lebih baik kita coba lepaskan berdasarkan kemampuan dari teman-teman yang ada atau partner-partner kita. Untuk apa? Siapa tahu kita siap menerima challenge yang lebih lagi. Walaupun sebenarnya multitasking itu sometimes diperlukan, tapi kalau kita bicara dalam organisasi, multitasking itu diperlukan sebagai konseptor saja, bukan multitasking sebagai operator. Nah, itu yang saya pahami. Jadi delegasi ini hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, ingat, yang bisa didelegasikan adalah hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang bersifat konseptor itu tidak bisa didelegasikan, apalagi yang bersifat strategik. Seperti contoh Pak Randy tadi, bukan bawahannya yang diminta untuk ikut meeting, melainkan harus atasannya, karena ini berkaitan dengan strategis. Betul. Mungkin kurang lebih itu ya Pak ya? Cukup Pak? Cukup Ibu. Baik, untuk pertemuan kita kali ini tentang delegasi, semoga bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan semua.
kapan harusnya kita mendelegasikan satu pekerjaan, dan delegasi itu supaya lancar dan sukses itu harus menggunakan metode apa. Dan terlebih lagi, adanya hal yang harus disadari yang paling fundamental adalah mendelegasikan pekerjaan bukan lantas memindahkan tanggung jawab, tapi mendelegasikan pekerjaan masih melekat kepada sang delegatornya. Nah, itu yang harus dipahami oleh rekan-rekan semua. Rekan-rekan semua, terima kasih untuk podcast Semanggi kali ini. Terima kasih kedatangannya Pak Randy. Sangat luar biasa sekali. Saya tuh paling semangat sekali kalau misalnya saya podcast sama Pak Randy. Suka ngobrol-ngobrol, discuss dulu gitu ya Pak ya. Dan semoga kita akan ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita. Saya Andy Ditya. Wassalamualaikum